Selamat sore. Selamat sore. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Gak bosan-bosan ketemu udah orang ganteng. Iya. Ada Dengan siapa? Abimana. Abimana Arya. saya sendiri Indra Warkop. Dan kita hari ini kedatangan tamu spesial. Wah, ini Ada siapa? 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 Siapa Mas? Namanya Mas? Eko. Oh, Mas Eko. Eko aja ya. Eko aja. Eko aja. Eko. Bukan Eko. Mas Eko ini seorang aktivis seni. Aktivis seni. Nah, lagi banyak aktivis seni kita undang sini Pak ya. Benar. Asik. Namanya aja siniar karya kan. Iya. Pasti orang-orang seni kita undang sini. Dan beliau juga pemilik komunitas rumah kreatif ya. Kamar kreatif. Bukan Kamar komunitas kreatif. sih, Mas. Kamar kreatif ya. Kamar kreatif. Kamar kreatif itu apa Mas? Kamar kreatif itu kayak apa sih nama suatu project aja sih, Mas. Oh, project. Jadi Oh, kita biasa gambar di kafe-kafe. Oh, kamar. Oh iya. Mewadahi seniman. Mewadahi seniman lokal untuk jadi industri kreatif. Iya. Keren ya. Jadi Masnya ini pintar gambar. Dia pintar menggambar dan juga dia pintar mengorganisir adik-adik yang nggak punya tempat gitu kan, tapi punya kualitas, kompetensi. Dia koordinir di kamar kreatif tadi ya. Benar. Tahu saya sih gitu karena saya mengenal beliau ini udah lama juga. Sempat beberapa kali project join bareng gitu. Sejenis sama Tirtonegoro Foundation kali ya? Iya, tapi beliau lebih ke kreatifnya itu. Iya. Kalau saya kan anak-anak sosial kan, Oh, iya. membaca dan lain-lain. Kalau beliau tuh khusus menggambar. Oh. Projectnya juga udah terkenal lah. Waduh. Ya bener ya, benar. bener kan. Di kamar kreatif itu Mas, kira-kira di sana kegiatannya apa aja sih? Kalau kita sih lebih produktif ke ini ya, karena kita khususnya untuk menggambar dan kita juga ada beberapa custom art. Jadi nggak cuma sekedar gambar di kertas, di kanvas, di buku, di tembok juga yang spesialnya. Kita juga gambar di media sepatu, Wah, ada tas, sepatu. iya. Tapi tintanya beda ya? Beda-beda, masing-masing cat beda. Pintar bukan. Emang SMA? Semua dua Pakai deko. Oh, deko. Nggak, Biasa ya? ada masing-masing ini bidang ada beda-beda cat. Dan rutin loh menggelar pelatihan. Jadi saya sempat lihat setiap minggu ya, Iya, kerjasama dengan beberapa inilah warung kopi lah ya. bener. Kita jadi mengaktifkan warung kopi itu bukan sekedar nongkrong, tapi menjadi tempat yang produktif. Kafe mana aja nih yang sudah Mas? Ya kafe-kafe besar. Aduh. Oh, semua enggak boleh semua. Gak usah, Jangan. gak usah. Kalau dia ngasih kita kamera boleh. Iya. Di jalannya aja deh, jalannya aja. Di Juanda sih, Mas. Oh, Juanda. Juanda. Banyak Juanda ya. Tapi intinya Mas Eko ini apa ya? Dia salah satu inisiator sih saya bilang. Dan kita harus belajar banyak dari dia. Makanya kita undang dia ke sini untuk sharing dan diskusi bagaimana perkembangan kesenian khususnya mural art ya. Mural art. Nah, di Samarinda. Benar. Cerita sedikit dong Mas Eko. bentar, Pak. Apa tuh? Mungkin adik-adik di sini belum tahu arti kata mural. Nah, itu makanya cerita sih. Iya, mural itu apa sih, Pak? Mural itu kalau dalam istilah sih sebenarnya coretan dinding sih artinya. Coretan dinding. Coretan dinding. Jadi apapun yang berbentuk coretan di dinding itu disebut mural pada dasarnya. Berarti gambar anak saya di dinding tuh Itu termasuk mural. mural ya? Mural. Kalau di jaket bukan mural tuh. Bukan. Oh, Itu custom art. Oh, gitu. Udah Jadi masuk di jenis custom dia. Oh, iya. Gitu. Berarti perbedaannya dengan menggambar mewarna itu bedanya hanya di media saja. Beda di media, benar. Menggambar, mewarnai itu hanya media. Dan dia juga bisa dibilang sih basic. Basic. Basic maksudnya basic menggambar itu basic gitu ya. Basic, Tapi mural tuh udah yang bukan basic kayaknya. bisa dibilang di agak sedikit naik. Oh, agak Karena medianya kan agak berbeda. Iya, di tembok. Tembok dan skalanya juga hitungannya juga beda. Berarti yang kayak di jembatan-jembatan tuh itu dari komunitas-komunitas juga, mural-mural gitu ya? Iya, Ya. komunitas-komunitas. Kalau sampean lihat yang motor-motoring ya beliau itu di folder, di anggur. Iya bener ya. Aduh, ini ketahuan nih seharusnya. Aduh. Lah iya. Kalau ngape lihat gambar-gambar bagus ya banyak juga proyeknya. Tapi lumayan luar bagus loh, Pak. Iya. Saya ada lihat di Amina Syukur kayak lahan kosong gitu, Pak. Bener. Itu ada juga mural itu keren itu. Iya, Itu Bapak yang buat. teman-teman sih. Oh, teman-teman. Saya sekarang lebih ke pengembangan teman-teman aja sih.
Oh sudah senior berarti Pak. Wah, juga Pak. Nah, Mas Eko, kalau kalau tadi kan mural tuh ya. Ya, Nah, tapi kadang orang tuh nggak paham tuh, ini graffiti, mural, terus apa yang kecil-kecil kadang kayak minion apa-apa disusun banyak gitu. Doodle art gitu ya. Itu gimana sih cara bedainnya? kalau untuk mural sendiri sih sebenarnya beda sama graffiti itu agak tipis ya Mas. Bedanya kalau di mural itu dia lebih ada gambar dan muatan. Oh gitu. Jadi muatannya itu secara sosial, secara umum. Nah, kalau untuk tingkatannya di graffiti itu lebih ke identitas diri si senimannya. Oh gitu. Saya taunya graffiti itu tulisan sih Mas. Nah. Ya, karena memang identitas dirinya dia. Oh. Jadi kalau Mungkin kalau ada, ada pesan tersirat gitu ya? iya kalau untuk di mural pasti ada. Oh gitu. Jadi Kalau ada yang masukan kayak di dia. truk-truk tuh Mas. Kalau di truk air beras itu pesan yang tersirat juga. Lebih tersirat. Lebih tersirat. Itu parah. Otaknya kritis banget. Harus dipahami Di betul. truk biasa tuh kayak. Bener. Doa Ya, ibu. Mas Eko juga yang gambar. Lumayan Pak proyeknya. Oh, berarti mural graffiti itu beda. Doodle art. Nah, kalau doodle art itu dia termasuk di dalam jenis gambarnya sendiri ya. Jadi ada doodle, ada 3D, ada realis, ada surrealis, ya. benar. Iya. Doodle tuh yang bulat-bulat gitu ya, kayak Pac-Man gitu. Kayak bisa, yang penting dia numpuk gambarnya udah masuk doodling. Masuk dulu. Nah, Nah, sekarang kita mungkin bicarai dasarnya kali ya. Dasar Mural. Iya, mural tapi di dinding ya. Tapi kita terapin mungkin di kertas aja ini kali. anggap aja dinding Pak. oh siap. Kira-kira apa sih Mas Eko yang kalau adik-adik mau belajar mural, apa sih yang harus tahu dulu dasarnya itu apa sih gitu? Dasarnya sih ya basic menggambar sih awalnya. memang. Harusnya gambar ya. Basic menggambar. Gambar ya. Nggak mesti juga harus bisa. Jadi dalam mural ini sebenarnya bebas aja. Bebas, kita memang sengaja kalau saya kan punya kelas. Jadi dalam kelas kita itu kita sengaja membebaskan anak-anak untuk berkarya apa aja. Dengan apa yang pribadi mereka dulu. Jadi kita mengenalkan mural melalui pribadi dulu. Entah dia mulai dari main warna, entah dia mulai dari main goresan, cat dan segala macam. Nanti baru kita arahin ke dinding yang ibaratnya bintangnya udah ini adalah spacemu yang banyak dilihat orang, nanti dia akan berkembang dengan sendirinya karena kan ada sisi kemaluannya lah. Iya betul. Si malu-malu. Sisi malu-malunya itu yang harus dibangkitin. Iya, baru nemu bahasa gitu. Untuk teknik dasarnya Mas Eko, kalau orang mau mural, pertama alat-alat yang harus dimiliki apa sih? Kalau untuk mural sendiri sih pertama kuas, Kuas ya, terus itu cat dasarnya biasa kita pakai cat tembok. cat tembok ya, Bener. Cat air, cat minyak. kuas, Cat air bisa juga. Kalau cat minyak sih cenderung agak lebih sulit ya kalau untuk di mural. Jadi kita lebih nyaraninnya ke cat tembok aja. Cat tembok. cat tembok, kuas, cat tembok, temboknya ya. Temboknya harus ada. Ada Medianya kuas, harus ada. nggak ada temboknya. Kacau. Kacau ya. Tapi maksudnya ada kuas, ada cat, sementara mungkin boleh di triplek gitu ya. Boleh. Atau di pintu dulu, pintu kamar, dinding kamar, Bisa. ya kan? Nah jadi kalau ada yang mau coba-coba nanti habis nonton video ini Daun dinding beli kuas aja dulu 3.000 ya kan, beli cat 20.000 biar orang tuamu marah. Jadi nanti di baru. media dulu Pak. Iya. Mau beli Minta izin dulu ya kan. beli apa namanya? Triplek dulu. Triplek. Murah triplek kan? Gambar sendiri kan? Iya, gambar dulu sendiri. Belajar. Biasa belakang rumah nggak kelihatan tuh aman aja. Tembok belakang rumah. Oh iya. Rumahnya habis digambar semua kayaknya. Rumah saya sudah digambar habis Pak. Oh siap. Pakai pulpen. Pakai pulpen. Pensil, rayon. Jadi harus punya kuas, harus punya cat Cat tembok. temboknya. Itu dasarnya ya. Pak? Itu dasarnya. Selebihnya kayak misalnya harus ada yang ngeprint dulu kita supaya lihat contohnya. Oh ini contohnya, terus aku ikutin, nggak usah gitu. Kalau contoh sih biasa kita ambil basic dari gambar sendiri sih ya. Gambar sendiri. Tergantung dari kemauan sih sebenarnya. Oh kemauan. Kalau kita ngambil referensi dari internet, kita harus print. Iya betul. Kalau dari diri kita sendiri, kita melalui kertas dulu, nanti baru kita aplikasikan ke tembok. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya kalau misalnya kita ngambil gambar di internet kan
ada hak cipta gitu. Nggak apa-apa harus dikreasikan lagi atau gimana? Kalau untuk latihan sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya latihan, yang penting jangan dipublish dan Jangan diakui. dipublish, jangan. Orang tuh banyak yang nge-publish dan ngakui kan nggak boleh. Bener. Nah itu. Tapi saya lihat Pak, pelukis-pelukis yang di dinding itu kayaknya langsung keluar imajinasi di tembok, ngeliat tembok, oh gini langsung. Ada juga sih beberapa Itu pro seniman, banget iya. Pro banget ya sudah. Terlihat di TV-TV sih. Iya. Kadang udah ada sang udah rumah. Oh iya. Digambar dulu di kertas, udah hafal di media kecilnya, tinggal ngatur skalanya di tembok. Jangan dikira main tembak langsung jadi bos. Tapi di Instagram kan sering tuh ya. Iya, ada cat yang shoot tuh Bu, jadi gitu. Pakai tangan kayak sembarangan. Sekarang nanti pas dibalik, Wih. Jadi Ya kan jurinya sempat salah kaprah kan. ada dalam di Instagram, YouTube ya. Ya itu keren sih saya bilang. itu latihannya lumayan lama itu. Apa itu ya? Biar langsung dipublish tas. Padahal Imajinasinya kuat banget berarti ya. Bener. Gambar sekali. Nah imajinasi, Mas Eko, bagaimana sih cara adik-adik kita kan nih imajinasinya, menciptakan imajinasinya itu gimana sih caranya Mas Eko? Kalau dari Mas Eko nih, lebih banyak nonton kartun sih kalau saya. lebih banyak nonton Iya. kartun ya, Karena basicnya memang suka warna suka warna. sama bentuk-bentuk gambar dari kartun. Tapi kadang memang kalau ada anak yang suka kartun, pasti suka gambar Pak. Oh gitu ya? Iya. Kelihatan kan? Iya kelihatan. Jadi saya kan pernah ngajar juga kan Benar. di sekolah. Jadi anak-anak yang suka kartun tuh gambarannya pasti Imajinasinya imajinasinya bagus. Jadi gambar yang dipraktekkan tuh wih, beda gitu. Karena udah Bukan- terbiasa iya. dengan warna sama bentuk gambar itu kan. Oh gitu. Kalau Edar dulu suka tidur. Itu lebih bagus imajinasinya itu. Mimpi. Mimpi. Lebih Tidur sampai sekarang tidur terus. Podcast gini kan tidur. Jadi adik-adik kalau yang aduh gimana sih ngelatih imajinasi, bingung mau ngapain, nonton kartun dulu gitu ya kan Dara? Nah, itu sih sisi simpelnya sih. Takut kan kadang di rumah orang tua kadang membatasi ya. Iya. Tuh. Membatasi kreasi anak itu, mungkin mereka melihat kayak nonton kartun itu kayak sebuah Apa kayak buang-buang waktu lah. Iya. Nggak ada yang fungsional apa sebenarnya itu daya motorik anak udah mulai jalan karena menghafal gambar SpongeBob aja coba. Betul. Iya. Dari gambar SpongeBob terus latar air dan segala macamnya, anak mana sih yang nggak hafal dengan bentuk imajinasi yang gitu. Betul sekali. Heeh. Dan 4.0 sekarang juga memang aspek psikomotorik tadi, keterampilan tadi memang harus ditingkatkan. Jangan takut orang tua kalau ada anak yang suka seni ya Udah. dukung Gas gitu. aja, gas aja. Kita bukan zaman orde lama gitu ya kan. Orde lama, orde baru skip Nah. dulu, Pak, kan. Bahaya soalnya. Orang tua. Jangan orang tua. Enggak, kalau zaman dulu kan fokusnya di pendidikan. Karena kan proses membangun SDM itu kan pendidikan. Sekarang udah 4.0 teknologi, semua teknologi sekarang bermain. Seni pun bermain. Benar. STEM. Science, teknologi, engineering, matematik dan art. Itu semua bermain. Dan inilah mengapa kita buat Podcast ini. Podcast ini. Jadi biar anak adik-adik di sekolah kita nih Pak yang memang punya bakat di bidang seni bisa kita explore. Benar. Nah, itu tadi kita udah tanya-tanya tentang mural, doodle dan lain-lain. Ada nggak nih Mas, untuk terakhir nih, deskripsi terakhir. Oh iya, terakhir. Kira-kira ada nggak penyampaian tentang bagaimana sih mural sendiri dimaknai dari Mas Eko, kemudian cara belajar untuk berlatih mural itu? Oh, untuk Sebagai di closing. rumah ya. Kalau untuk awal sih itu tadi kita memang membiasakan diri kita untuk ya ini lagi-lagi ke orang tua lagi ya. jangan menghentikan apa kebiasaan anak ketika dia senang menggambar, ketika dia sedang coret-coret daripada membaca gitu kan. Maksud saya itu harus dikembangin aja. Biarkan aja dia dengan imajinasinya dia, biarkan dia kasih dia waktu. Ketika dia harus mengerjakan sekolah tugas online-nya, ya berilah dia waktu. Setelah itu silakan beri dia sesi bebas. Entah dia nonton kartun atau anime tapi yang terjaga animenya. Apalagi di masa pandemi gini Pak ya. Di masa pandemi Pasti gini. Sekolah online tuh bikin jenuhnya luar biasa. Benar, itu yang bikin kadang ponakan saya sendiri aja suka curhat ya. Om ini gimana nih Om? Udah habis itu gambar aja udah gitu kan. Iya. Enak-enak kalau punya om begitu, ya kan? Demokratis sih.
Kalau ini otoriter. Awas orde lama baru lagi. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya anak pingin, kalau saya dulu sih awalnya dari kamar ya, kamar saya sendiri. Ketika saya pulang sekolah, karena bapak saya kontraktor gitu kan, jadi si cat sisa-sisa punya tukang itu udah saya bawa masuk ke kamar, saya kreasikan di kamar sendiri. Iya. Ada untungnya ya. Ada untungnya. Pintar melihat peluang. Kalau dulu kan masih era komik ya, kita lebih berimajinasi melalui komik kan, buku komik. betul. Sekarang kan ada webtoon. Iya. Nah itu udah lengkap tuh sama warna-warna segala macamnya. Kalau kita kan dulu hitam putih aja, Dragon Ball lagi. Tapi dengan interval itu kita bisa imajinasikan yang warnanya gini. Benar. Ya gini Pak ya. Bener. Saya dulu membaca komik Pak. Waduh. Banyak komik saya. Iya, keren ya. Konklusi dari Kak Eko. Dan untuk adik-adik yang tadi belum paham tentang mural itu apa, ya paling nggak tahu dulu ya. Paling nggak tahu Di apa season itu 1 ini mural. tahu dulu. Iya. Mural. Tahu dulu. Nanti mungkin minggu depan kita kasih dasar-dasarnya Pak. Iya. Dasar menggambar. Season keduanya ya. Iya. Season keduanya. Dan nanti di season kedua akan ada challenge dari Mas Eko. Iya. Siap. Challenge. Iya. Oke. Oke, kayaknya itu aja Mas Eko ya. Siap. Di season pertama. Terima kasih buat adik-adik. Jangan lupa nonton dan like video ini. Iya. Kayak YouTuber. Bunyikan lonceng. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ya. silakan tulis di kolom komentar atau japri WhatsApp. saya atau Pak Azazi saja via WhatsApp. Ya. Terima kasih. Saya Vinogi Bastian. Saya siapa yang gantengnya? Casino. Aduh, Siapa? saya Tora Sudiro. Ya, Rizky begitu. Febian. Udah Rizky Febian. Dan Mas Mas Eko. pamit undur dulu. Terima kasih. Selamat sore dan namo budaya. Dadah.